Bro, kisah Katut Tantri ini gila sih. Kayak gabungan film action sama drama perjuangan. Jadi gini, cewek badas ini lahir di Skotlandia tahun 1898 dengan nama Muriel Stuart Walker. Tapi pas dia udah ke Indo, namanya jadi Katut Tantri. Bukan cuma ganti nama, bro, tapi dia bener-bener transform jadi sosok yang kita kenal sebagai Surabaya Su. Dan lo tahu nggak, dia tuh keturunan Viking. Jadi, kebayang dong gimana mental baja dan keberaniannya. Awal ceritanya, Katut ke Surabaya buat kabur dari Jepang. Di sana, dia mulai konek sama para pejuang yang anti penjajah. Tapi nggak lama, dia ketangkep. Nah, pas ketangkep, dia kena interogasi brutal berbulan-bulan. Dipukulin, disiksa, bahkan nyaris ditembak mati. Tapi hebatnya, Katut ini nggak ngomong apa-apa. Solid banget, cuy. Sampai akhirnya karena dia hampir tewas, dia dipindahin ke rumah sakit. Di situ, dia malah dengar kabar Indonesia udah merdeka. Lo bayangin tuh, dari hampir mati, semangatnya malah makin ngudara. Pas Bung Tomo sama pasukannya nyelamatin dia, Katut dikasih dua pilihan, balik ke negaranya atau gabung perjuangan. Dan jelas dong, dia milih join sama pejuang Indonesia. Dia langsung jadi penyiar radio buat ngasih semangat ke rakyat. Suaranya tiap malam bikin semangat perjuangan makin negas. Tapi ya, nggak semulus itu, bro. Dia pernah diculik sama faksi tentara lain yang maksa dia siaran di radio gelap mereka. Untungnya, tim Bung Tomo datang lagi buat nyelamatin. Pas pemerintahan pindah ke Jogja, Katut ikut pindah. Di Jogja, dia kerja bareng Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, dan yang paling epik, dia nulis pidato bahasa Inggris pertama buat Bung Karno. Selain itu, dia juga sempat jadi mata-mata yang ngejebak para pengkhianat. Kebayang nggak, cewek bule sendirian di Jogja yang lagi panas-panasnya karena perang? Mental baja banget, bro. Dia bahkan pernah satu mobil sama Tan Malaka tanpa sadar kalau itu adalah salah satu tokoh paling misterius di perjuangan Indonesia. Nah, soal siaran internasional, Katut ini juga legenda. Pemerintah Indonesia ngirimin dia ke Singapura dan Australia buat kampanye anti Belanda. Lo bayangin, dia naik kapal tua tanpa visa, cuma modal nekat dan skill diplomasi. Sampai di Australia, dia bikin demo besar-besaran di depan perwakilan Belanda. Dari situ, solidaritas internasional buat Indonesia makin kuat. Julukan Surabaya Su itu lahir gara-gara dedikasi dan pengorbanannya yang tanpa batas. Dia benar-benar buktiin kalau perjuangan kemerdekaan Indonesia itu nggak cuma urusan rakyat Indo doang, tapi bisa jadi inspirasi buat dunia. Katut Tantri adalah bukti nyata kalau keberanian dan solidaritas itu nggak kenal batas bangsa atau budaya. Respect abis buat si Vikingnya Indonesia ini.